Hi guys, welcome back to my YouTube channel Igawa. Today I want to make something new because I want to go to the Turkey, so I need to learn about Turkey, Turkce gitu. Jadi aku pengen belajar bahasa Turki. Jadi sekarang aku pengen coba setelah aku pelajari beberapa kali. Nah, sekarang kita akan coba kosakata dalam bukan kosakata, konsonan dan vokal atau huruf gitu dalam bahasa Turki. Oke. Oke guys, jadi mohon maaf kalau salah. Dalam bahasa Turki itu ada 29 huruf yang terdiri dari enses sama enle. Ya, enses yaitu konsonan itu ada 21 huruf, dan vokal atau enle itu ada dibagi dua, yaitu ada empat di kalen kalen yaitu yang lebih tebal, dan ada empat huruf di in inje inje ada empat. Nah, sekarang kita belajar di vokal dulu ya, karena vokal ini cuma ada 8 ini dulu. Jadi nanti setelah vokal kita baru belajar konsonan. Di vokalnya itu kalen itu ada 4, yaitu a sama seperti bahasa Indonesia, yaitu aku atau ana. Jadi contoh dalam bahasa Turkinya itu araba, araba yang artinya mobil. Nah, ada i yang tidak ada titik, sementara cara bacanya itu kayak dalam elang. Jadi dalam bahasa Indonesia itu ada atau elang. Jadi cara baca i ini itu seperti dalam kata elang. Yaitu contoh kata dalam bahasa Turkinya itu halı yang artinya karpet. Nah, huruf ketiga di dalam kalen yaitu huruf o biasa, seperti kata dalam kata bolong. Yaitu contoh kosakata dalam bahasa Turkinya itu oda, oda yang artinya kamar. Nah, huruf keempat di dalam kalen yaitu u biasa yang tidak ada apa-apa, sama seperti u di dalam bahasa Indonesia di dalam kata umur. Itu sama cara bacanya u dengan umur dalam bahasa Indonesia. Nah, contoh kosakata bahasa Turkinya yaitu ucak, ucak, ucak yang artinya pesawat. Nah, itu tadi kalen. A, E, O, U. Sementara kita masuk ke bagian kedua dari dari huruf vokal di Turkce, yaitu inje, inje. Nah, di dalam inje ini ada juga 4 huruf, yaitu huruf e dalam kata ember, ember, ember dalam bahasa Indonesia ember. Contoh kosakata dalam bahasa Turki adalah eski, eski atau artinya lama. Nah, ini di inje ini ada satu huruf i yang ada titiknya, walaupun dia huruf besar maupun huruf kecil tetap dikasih titik. Beda tadi dengan yang ini yang tidak ada titik, cara bacanya elang. Sementara ini i, cara bacanya itu sama seperti ikan dalam bahasa Indonesia. Jadi i yang seperti ini yang ada titik atas, walaupun dia huruf besar, huruf kapital dan huruf kecil, dia tetap pakai titik dan itu dibaca ikan, ikan, sama seperti ikan dalam bahasa Turki. Nah, contoh tulisan atau cara bacanya di dalam bahasa Turki adalah ilaç, ilaç artinya obat. Nah, huruf ketiga di dalam inje adalah o yang ada titik duanya. Yang tadi o biasa, o. Sementara ini o yang ada titik duanya. Cara bacanya itu ketika kalian bilang o biasa, biasanya lidah ini tidak akan nempel di
gigi kiri dan kanan. Sementara kalau cara baca O yang ada titik 2 di atas, kalian harus nempelin lidah kalian nih di sisi gigi di kiri dan kanan. E. Kalau biasanya juga bisa majuin mulut sedikit. Memang agak susah karena kita tidak ada di bahasa Indonesia, belum ada, tidak ada kosakata seperti ini gitu. Jadi eh seiring berjalannya waktu katanya bisa lancar. Nah, contoh kosakatanya yaitu girls, girls, girls yang artinya mata. Nah, sekarang huruf keempat yaitu U yang ada titik duanya. Sementara tadi U biasa dalam kosakata umur. Sementara ini U. Jadi U-nya ini ada titik duanya. Itu cara bacanya kurang lebih sama dengan O. Maksudnya teknik cara bacanya itu sama sih, menyebutkan U, tapi lidah harus menempel di gigi kiri dan kanan kalian. Contohnya dalam kosakata yaitu ete, yaitu artinya setrika. Nah, itu tadi dari huruf vokal. Jadi ada 8 huruf vokal yang ada di bahasa Turki. Jadi ada 4 di kalın, ada 4 di ince. Nah, cara bacanya tadi udah ya. Sekarang kita masuk di ensız, ensız, yaitu konsonan, ada 21. Karena 8 tadi udah masuk di vokal, sekarang kita masuk ke 21 konsonan. Nah, konsonan yang pertama yaitu B. Kalau di Turki, kalau di bahasa Indonesia kan kita sama kayak bahasa Inggris, A, B, C, D, pokoknya kayak gitu. Kalau di bahasa Turki ini B, jadi dia B, D, E, pokoknya di depan gitu. Kayak ini B kan, jadi dia cara bacanya B, B, B. E-nya itu kayak ember, ember gitu. B, B. Contohnya baba yang artinya ayah, baba ayah. Yang kedua yaitu C. C biasa, tidak ada penambahan titik. Itu sama kayak ini. Kalau yang tidak ada apa-apanya ini, itu di bahasa Turki tidak sama dengan bahasa Indonesia. Kalau kita bahasa Indonesia C, kita ini baca C. Kalau di bahasa Turki itu kita baca J. J, 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 yaitu seperti kata maju, berarti J gitu kan. Kalau kita J, tapi kalau ini dalam bahasa Turki dibaca J, seperti kosakata dalam maju. Ya, contoh katanya yaitu dalam bahasa Turki Jami, tulisannya seperti ini dan dibaca Jami yang artinya masjid. Sudah paham kan? Di sini ini cara bacanya tidak C ya, tapi ini J. Jami, maju, seperti kata maju dalam bahasa Indonesia. Yaitu jami, masjid artinya. Selanjutnya di sini kalian lihat ada C yang ada tangkai di bawahnya. C. Nah, ini sama dengan C yang ada di dalam bahasa Indonesia cara pengucapannya. Seperti kata baca, ca. Jadi ini ca, ca. Kalau ini tadi ja, j, j, ini c, c. J, jangan lupa j, j, c, c. Contoh dalam bahasa Turkinya yaitu çay yang artinya teh. Çay yang artinya teh. Tapi kalau dia berada di akhir kalimat atau di akhir kata, contohnya ich. Jadi kita seperti ada agak desisan gitu. Contoh katanya ich yang artinya dalam. Ich. Kalau dia di awal kata atau di tengah kata, çay gitu kan, seperti C. Tapi kalau dia udah di akhir kata,
dikasih desisan sedikit, atau apa itu istilahnya, ich, kayak ada h dikit gitu atau gimana, pokoknya ich gitu cara bacanya. Itu artinya dalam. Nah selanjutnya de seperti kata doa dalam bahasa Indonesia. Contoh dalam bahasa Turkinya adalah de yang artinya kakek. Selanjutnya fe. Contoh kata dalam maaf dalam bahasa Indonesia. Contoh bahasa Turkinya adalah fare, yaitu tikus artinya. Selanjutnya biasa yang dibaca gaya, seperti kata gaya dalam bahasa Indonesia. Contoh bahasa Turkinya adalah geç yang artinya telat. Nah selanjutnya ini G yang ada payung di atasnya, yaitu yumuşak G, dibaca yumuşak G halus, istilahnya itu artinya G halus. Tapi yumuşak G ini tidak dibaca, nyaris tidak terbaca. Jadi ini dan G yang ada payungnya ini jarang atau mungkin tidak ada ditemui dalam bahasa Turki di awal kata. Dia biasanya di tengah atau di akhir kata. Jadi ini dibaca yumuşak G halus. Contoh kosakatanya dalam bahasa Turki adalah aç. Jadi seperti seolah tidak terbaca. Aç yang artinya pohon. Selanjutnya H dalam kata bahasa Indonesia he sama dalam bahasa Indonesianya itu halus. Contoh bahasa Turkinya adalah Haziran, artinya Juni. Selanjutnya J ini sama, agak lebih seperti C tapi J gitu, sama seperti bahasa Indonesia kurang lebih, tapi agak lebih J. Contoh kosakatanya Japon, artinya orang Jepang. Selanjutnya ke. Contoh dalam bahasa Indonesia kekeyi. Contoh dalam bahasa Turkinya adalah kulak. Kalau di akhir kata seperti ini, ke ini agak sama seperti C yang ada titik tadi, agak lebih mendesis, seperti kulak gitu, seperti agak di istilahnya kalau bahasa Arabnya itu dikol-kolahin gitu kalau dia di akhir. Tapi kalau dia baca di awal atau di tengah itu sama cara bacanya kulak. Nah, seperti itu yang artinya telinga. Selanjutnya le. Nah kalau contoh dalam sama dengan bahasa Indonesia lala, lili gitu. Contoh bahasa Turkinya limon yang artinya lemon. Tapi kalau L ini di akhir kata seperti E sama L itu agak lebih ditebalkan. L gitu artinya tangan. Selanjutnya me dalam bahasa Indonesia sama seperti monyet, dan kebetulan maimun dalam bahasa Turki maimun yang artinya juga monyet. Nah selanjutnya N sama kayak nama dalam bahasa Indonesia, ne nama. Contoh dalam bahasa Turkinya numara, yaitu artinya angka. Selanjutnya P sama kayak papa dalam bahasa Indonesia. Contoh bahasa Turkinya adalah parmak. Tapi kalau dia di akhir kata itu sama kayak kata tadi, agak bukan mendesis tapi kayak ada kokolah gitu. Contoh dalam bahasa Turkinya dolap yang artinya lemari, tapi cara bacanya kayak gini, dolap.
delap. Nah, gitu. Nah, selanjutnya re. Dalam bahasa Inggris sama seperti biasanya kalau orang bilangnya re Istanbul ini sama kayak R dalam bahasa Inggris. Contohnya art gitu. Jadi resim. Artinya gambar. Selanjutnya S biasa seperti saya. Jadi contoh bahasa Turkinya adalah sandalye yang artinya Turki. Tapi di sini setelah S ada S yang ada tangkai di bawahnya. Itu dibaca kayak she dalam bahasa Indonesia, contohnya Tasya gitu. Nah, dalam bahasa Turkinya contohnya şemsiye. Ini nggak ada ya, ini tadi salah. Jadi S biasa saya. Kalau ini şemsiye kayak Tasya dalam bahasa Indonesia. Şemsiye dalam bahasa Turki artinya payung. Oke, selanjutnya T gitu, kayak ada anginnya. Contohnya tabak yang artinya piring. Tapi kalau dia di akhir kata kayak et gitu, artinya daging. Sama kayak kalau di akhir itu kan tabak, nah gitu. T di akhir juga kayak gitu, et. Nah, ini V kurang lebih sama dengan bahasa Indonesia yang artinya contohnya V juga dalam bahasa Turki artinya dan. Nah, kalau umpamanya dia diapit oleh dua kata apa sih istilahnya, huruf hidup gitu, jadi vokal. Kalau dia di tengah-tengah, kan di dalam bahasa Turki itu tidak ada W, tidak ada. Jadi kalau dia di tengah-tengah, itu dia dibaca seperti W. Umpama ini, tulisannya hava, tulisannya kan. Tapi cara bacanya adalah hawa, yang artinya udara. Hawa. Seperti, hampir seperti W cara bacanya. Yang artinya udara. Nah, selanjutnya Y dalam bahasa Y sama kayak yakin dalam bahasa Indonesia. Contohnya ini, yamur artinya hujan. Terakhir Z dalam bahasa Turki, zebra dalam contoh dalam bahasa Indonesia zebra. Contoh dalam bahasa Turkinya adalah zil artinya bel. Nah, itu tadi 29 huruf yang ada di dalam bahasa Turki. For watching, jika ada salah atau kekurangan saya mohon maaf. Kalau bisa diperbaiki, kalian bisa like, comment, and subscribe YouTube channel Igawa. Semoga kita saling berkarya dan saling memajukan potensi anak bangsa. Tada!